Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan konsep penerapan ekonomi politik Indonesia. Kami kelompok 6, saya Novi Widiawati, Muhammad Adnan Sitompul, Muhammad Idris, Tiska Dwi Agustina, Tri Diana Syahri, dan Tri Winda Utari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi ilmu ekonomi, yang kedua permasalahan ilmu ekonomi, yang ketiga definisi ilmu politik, yang keempat permasalahan ilmu politik, yang kelima definisi ekonomi politik, dan yang terakhir perkembangan ekonomi politik. Saya Novi Widiawati, saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Pengertian ekonomi secara etimologi, yaitu segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Sedangkan pengertian ekonomi secara terminologi, yaitu suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan produksi, barang dan jasa, konsumsi dan distribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, atau nilai pemakaian dan nilai penukaran. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith, yaitu merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membahas tentang permasalahan ilmu ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yaitu kelangkaan atau scarcity. Yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity, suatu keadaan di mana ketersediaan suatu barang lebih sedikit daripada banyaknya barang yang dibutuhkan. Faktor penyebab kelangkaan. Pertama, sumber daya alam terbatas. Yang kedua, tidak seimbangnya jumlah pertambahan penduduk dengan pertumbuhan produksi. Yang ketiga, kemampuan manusia terbatas. Yang keempat, kekurangan tenaga ahli. Yang kelima, ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam. Yang keenam, ketidakseimbangan kemajuan iptek dengan pemenuhan kebutuhan. Masalah pokok. Menurut aliran klasik dari Adam Smith, pokok permasalahan ekonomi ada 3, yaitu produksi, yang menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua, konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang ketiga, distribusi, yang menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Menurut aliran modern dari Paul Anthony Samuelson, masalah pokok ekonomi yaitu pertama, apa yang diproduksi atau what. Karena keterbatasan sumber daya faktor produksi, maka harus hal yang tidak mungkin akan memproduksi sebanyak-banyaknya, maka harus dilakukan pemilihan barang apa yang harus diproduksi serta berapa jumlahnya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Terkait dengan teknik produksi yang akan digunakan oleh sebuah negara.
Hal ini sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya di setiap wilayah negara. Bagi negara maju akan menggunakan faktor produksi padat modal dengan teknologi majunya, sementara bagi negara yang berkembang akan menerapkan teknologi menengah tanpa mengesampingkan penyalahgunaan sumber daya manusia yang ada sehingga tidak terjadi pengangguran yang tinggi. Yang ketiga, untuk siapa ya barang itu diproduksi atau for whom. Terkait dengan bagaimana cara agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat serta dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat yang menjadi pangsa pasarnya, termasuk dengan distribusi. Menurut Richard Lipsey, menambahkan permasalahan perekonomian secara makro, yaitu inflasi, pengangguran, dan kapasitas produksi. Cara memecahkan masalah ekonomi. Setiap masyarakat harus dapat membuat pilihan atas input dan output perekonomian. Yang dimaksud dengan input adalah barang jasa yang digunakan untuk memproduksi barang jasa. Sedangkan output adalah berbagai barang jasa yang telah dihasilkan dari proses produksi untuk dikonsumsi atau diproses kembali. Definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum, istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Definisi ilmu politik menurut para ahli. Menurut Sri Sumantri, ilmu politik merupakan pelembagaan yang berhubungan antara manusia yang dilembagakan pada macam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Menurut Aristoteles, yaitu ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang asal serta tujuan terbentuknya negara. Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampakkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, misalnya di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih atau golput, akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik, uang, atau money politik dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk menangani semua permasalahan tersebut, pemerintah harus mengurangi angka golput, memberikan sanksi tegas pihak money politik, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat. Melihat hal tersebut, perlu adanya penanganan serius dari pemerintah dalam menangani rendahnya partisipasi politik masyarakat dan generasi muda. Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara. Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jaminan dan Perlindungan Negara terhadap hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak mendapatkan keadilan. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Definisi ekonomi politik. Ekonomi politik adalah studi interdisipliner. Ekonomi politik adalah cabang ilmu yang mempelajari ekonomi dengan perspektif ilmu politik.
Ekonomi politik mendalami bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan kapitalisme dapat saling berpengaruh antara satu dengan lainnya. Menurut para ahli ekonomi politik, Caporaso dan Lipine, ekonomi politik muncul pada abad 18 didorong oleh perubahan dramatik dalam sistem pemenuhan kebutuhan baik dalam hal sifat dan jenis kebutuhan maupun dalam hal cara produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhinya. Menurut Bruno S. Gray, ekonomi politik adalah suatu gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara ekonomi dengan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Ekonomi politik merupakan ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu-isu ekonomi politik. Struktur ekonomi politik yang timpang disebut oleh ekonom Mary Miller sebagai transiensi parasitik, yaitu keadaan ketika sebagian kecil masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dengan cara mengeksploitasi manusia dan makhluk lainnya. Pasca reformasi, perkembangan ekonomi politik rakyat dibebaskan dalam berpendapat. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik semakin tinggi, salah satunya dalam bentuk partai-partai baru, adanya perbaikan dalam hak asasi manusia, melalui diterapkan hal-hal ini dilakukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih tinggi terhadapnya. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl. Terima kasih.